membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Pemirsa, bersama kami tentunya di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Selanjutnya, pemirsa, ini ada berita bahagia yang datang dari pasangan selebriti Mahalini dan juga Rizky Febian. Yang akhirnya, ya ini telah sah, bukan sebagai suami istri saja, tapi telah sah menjadi orang tua ya, kayak gitu. Nah, ini dilansir dari beberapa sumber, pemirsa, penyanyi Mahalini melahirkan anak pertamanya nih pada hari Minggu 15 Februari 2025. Nah, ini kelahiran ya dari Mahalini ini langsung diumumkan oleh Rizky Febian melalui akun Instagram miliknya. Dengan caption Bismillahirrahmanirrahim, telah lahir buah hati kami, Zaire Selina Queenlyn Karima Febian. Panjang juga ya namanya. Dan memang ini kalau kita lihat ya pemirsa, ya membagikan potret bersama dokter kandungan Ivan Ersini dan Puspa Haryani Widiowati. Dan Rizky Febian juga mendoakan dan meminta doa agar memang putrinya yang baru lahir ini menjadi anak yang solehah tentunya. Nah, kalau kita lihat ya pemirsa, Rizky Febian ini memang menggelar pesta pernikahan pada 10 Mei 2024 di Hotel Raffles, Jakarta. Namun ternyata memang belakangan pernikahan itu diketahui tidak sah secara negara alias masih menikah siri. Nah, akhirnya pada November 2024 Rizky Febian kemudian mengajukan pengesahan pernikahan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tetapi ternyata ditolak dan akhirnya Rizky Febian dan Mahalini ini menikah ulang secara kenegaraan pada 27 Desember 2024. Nah, setelah Desember kemudian juga di Januari di awal tahun di 4 Januari 2025 Mahalini mengumumkan kehamilan anak pertamanya. Dan akhirnya memang ini di Februari sudah lahir ya, karena ini kalau kita lihat Februari Rizky Febiannya juga di bulan Februari seperti itu. Dan ini turut mendapatkan berbagai doa baik dari kerabat selebriti ataupun dari masyarakat yang ada. Namun ya emang dasar netizen Indonesia masih aja ada yang ngomentarin terkait nama. Karena kan tadi ya namanya ini kan cukup panjang gitu kan ya, ada banyak netizen gitu yang bertanya, Iki, apakah nama anaknya ini nggak keribetan, nanti kasihan katanya pas UN, atau nanti di KTP-nya ternyata susah. Nih netizen Indonesia nih emang sampai segitunya gitu ya, ngurusin kehidupan orang lain. Tapi terlepas dari itu, dengan nama yang cantik dan tentunya paras yang cantik juga, kita doakan ya bahwa memang anak dari Rizky Febian dan juga Mahalini diberikan kesehatan, diberikan ibaratnya kehidupan yang berbahagia juga. Selain Mahalini, pemirsa, ada banyak juga sejumlah artis yang melahirkan di awal tahun 2025. Ya, salah satunya ya ini ada Viviana Apriani yang merupakan ex dari JKT48. Kemudian ada juga Lesti Kejora ya yang dikaruniai anak pada 25 Januari 2025. Dikaruniai anak perempuan yang bernama Lesia Tivana Bilar. Kemudian juga ada Titan Tria nih ya, yang merupakan beauty vlogger beken yang melahirkan anaknya juga. Lalu ada juga selebgram Ira Nanda yang melahirkan anak keduanya. Jadi banyak banget kabar-kabar kebahagiaan ya yang tengah dirasakan oleh public figure yang ada di Indonesia. Ya, selamat berbahagia, selamat menikmati momen-momen bahagia seperti itu. Nah, selanjutnya pemirsa, kalau tadi kita berbicara soal artis dalam negeri yang ada di Indonesia, ini ada berita duka yang berasal dari luar negeri, dunia hiburan Korea Selatan ya. Lagi dan lagi ini mendapatkan berita duka
karena aktris Korea Selatan Kim Sae-ron ini ditemukan meninggal dunia pada umur 24 tahun di rumahnya di Sodunggu, Seoul pada Minggu 16 Februari 2025. Ini melansir dari salah satu sumber berita ya pemirsa, jenazah dari Kim Sae-ron ini pertama kali ditemukan oleh temannya yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi sekitar pukul 16.50 waktu setempat. Meski penyebab kematian masih diselidiki, tetapi hingga berita ini diturunkan ya, tidak ada ditemukan tanda-tanda adanya perampokan ataupun penyusupan. Nah, kalau kita lihat ya kilas balik dari Kim Sae-ron yang merupakan aktris cilik ya, pasti pemirsa-pemirsa yang suka nonton drakor udah nggak asing lagi sama Kim Sae-ron. Begitupun aku ya, aku dulu suka nonton salah satu filmnya ataupun salah satu drakornya ada High School of On yang itu juga membuat dirinya booming sekali ya. Nah, ini aktris Kim Sae-ron ini memulai debutnya sebagai aktris cilik pada tahun 2009. Namanya mulai dikenal ketika ia membintangi film The Man from Nowhere pada 2010 sebagai putri dari karakter yang diperankan oleh Won Bin. Nah, ia juga tampil di berbagai film ya. Namun memang karir aktingnya ini sempat terhenti akibat kasus mengemudi dalam keadaan mabuk pada Mei 2022. Bahkan ini pengadilan Korea Selatan menjatuhkan denda sebesar 20 juta won kepada Kim Sae-ron pada April 2023. Ya, jadi sebenarnya ini kalau kita lihat ya pemirsa, ini lagi dan lagi, ini akhirnya juga banyak sekali yang menyampaikan ya turut berduka cita, kemudian juga mungkin keresahannya terkait komentar netizen seperti itu. Karena memang ini Kim Sae-ron yang merupakan aktris cilik yang sekarang sudah dewasa gitu kan ya. Ini sempat terjadi skandal karena dia mengemudi saat mabuk sehingga ini menabrak salah satu fasilitas dari pemerintahan. Nah, meskipun tidak ada korban jiwa gitu kan ya, ini memang harus ada upaya yang dilakukan untuk ia memulihkan nama baiknya. Bahkan ya, sampai ia itu menghabiskan uangnya gitu ya pemirsa. Ini kalau dari beberapa berita, ia juga sampai bekerja part time di beberapa tempat yang ada. Dan memang lagi dan lagi Korea ini kan punya cancel culture ya pemirsa. Ini merupakan salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Korea yang memang kalau semisal public figurnya ini udah punya masalah, ia tidak akan pernah diterima kembali untuk menghiasi layar kaca yang ada. Begitupun Kim Sae-ron ini ya pemirsa. Bahkan ya meskipun ia juga sudah tidak mungkin berkecimpung di dunia keaktrisan gitu kan ya. Ia juga sempat memutuskan ingin berusaha membuat sebuah kafe lagi dan lagi. Ini netizennya emang kalau kita bilang Knet ya, Korea netizennya memang ketikannya ini masih ada yang jahat juga. Dan itu pasti akan berdampak pada mental seseorang pemirsa. Kemarin juga sempat ramai soal ia memposting sebuah foto bersama aktor Korea yang cukup terkenal yaitu Kim So Hyun, yang ini juga turut mendapat kecaman dari netizen-netizen yang ada. Nah, akhirnya ya dari berita kematian Kim Sae-ron ini pemirsa, ada banyak sekali masyarakat bukan hanya dari Indonesia ya, netizen dari Indonesia, tapi netizen dari seluruh dunia yang menyayangkan dengan sikap bullying yang masih terjadi. Jadi memang bullying bukan terjadi hanya di dunia langsung saja gitu kan ya, tapi di dunia online ini masih terus gencar. Padahal kan nggak kenal ya, tapi ketikannya begitu jahat sekali. Dan tentu kita bisa tahu ya, maksudnya pemirsa kita juga tahu lah bahwa tiap orang punya keadaan mental yang berbeda-beda. Ada orang yang mungkin dihujat gini-gini tapi kayak ya udah bodo amat, tapi ada orang yang dihujat sedikit saja ia bahkan sampai bisa punya penyakit mental yang cukup serius gitu. Dan ini juga terjadi ya pemirsa, kalau kita lihat kan mendiang dari Suli, kemudian juga mendiang dari Won Bin Asro, ini juga adalah orang-orang yang aktris-aktris ya di Korea Selatan yang memang ini terus mendapat hujatan bahkan akhirnya sampai bunuh diri. Nah, atas berita ini juga tadi ya penyebabnya memang belum dipastikan kalau misal bunuh diri, tapi setelah ditelusuri katanya ada serangan jantung yang memang ini dirasakan ataupun dialami oleh Kim Sae-ron. Kita doakan memang semoga Kim Sae-ron juga
diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini jadi imbauan ya untuk kita semua bahwa berhati-hatilah. Kita tahu bahwa semua manusia pasti akan melakukan kesalahan. Namun apa salahnya kalau kita juga dapat memberikan maaf seperti itu. Dan terlebih lagi kalau semisal ternyata kita tidak bisa memberi maaf gitu kan ya hendaknya jangan berkomentar yang jahat-jahat. Karena kita tidak tahu mungkin itu akan berdampak besar sekali kepada orang yang kita hujat seperti itu. Jadi be wise ya, harus bijak dalam menggunakan ponselnya dan juga memberikan ketikan-ketikan kepada siapapun itu. Nah pemirsa, berita dari Kim Sae-ron tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan program Pagi Seru. Dan jangan lupa ya, kita juga akan kembali membahas berita-berita ter-up-to-date, terfaktual secara seru dan no kaku-kaku di Pagi Seru yang tayang setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Tayangnya di mana? Tayangnya di kanal YouTube Sultan TV, serta ada juga di TV digital. Silakan untuk bisa disetting, atau pemirsa juga dapat menyaksikan, dapat mengunduhnya di salah satu aplikasi EcoPlay yang bisa diunduh di App Store atau di Play Store. Serta jangan lupa pemirsa, ada juga nih konten-konten lainnya yang bisa pemirsa ikuti di media Sultan TV, serta berita-berita ada di website Sultan TV. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali pemirsa. Semoga hari Selasa ini pemirsa lancar jaya lah ya segala urusannya. Saya Raudla Rida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.